Can you speak English? هل تتكلم اللغة العربية? 한국어 아세요? คุณพูดภาษาไทยได้ไหม? Jika kamu menjawab dengan yes, naam, 네, syai, dan kamu mendengarkan video ini dalam bahasa Indonesia, mungkin kamu termasuk mayoritas penduduk dunia yang bilingual atau multilingual. Sebelumnya, perkenalkan saya Amirah Nabila. Saya merupakan seseorang yang sangat suka dan gemar mempelajari berbagai bahasa. Di sini saya akan sharing mengenai manfaat dari brain bilingual itu sendiri. Selain lebih gampang saat traveling atau bisa nonton film tanpa membaca subtitle, mengenal 2 atau lebih bahasa berarti otak kamu mungkin tampak dan berfungsi berbeda dengan orang yang hanya bisa 1 bahasa. Jadi apa artinya mengenal 1 bahasa? Kemampuan bahasa biasanya diukur atas 2 bagian aktif, bicara dan menulis, dan 2 bagian pasif, mendengar dan membaca. Meski seorang bilingual seimbang mempunyai kemampuan hampir setara dalam kedua bahasa yang diketahuinya, kebanyakan orang bilingual di dunia tidak mengenal dan menggunakan kemampuan bahasa mereka secara seimbang. Dan tergantung situasi mereka dan cara mereka belajar masing-masing bahasanya, mereka bisa dikelompokkan menjadi 3 tipe. Misalnya saja Gabriela. Keluarganya pindah ke Amerika Serikat dari Peru ketika dia berumur 2 tahun. Sebagai seorang bilingual campuran, Gabriela mengembangkan 2 kode bahasa secara bersamaan. Dengan menggunakan satu konsep, belajar bahasa Inggris dan Spanyol ketika dia mulai mempelajari dunia di sekitarnya. Berbeda dengan kakaknya yang sudah remaja, mungkin adalah bilingual koordinat yang menggunakan 2 konsep, belajar bahasa Inggris di sekolah, dan terus berbicara bahasa Spanyol di rumah dengan keluarga dan saudaranya. Lalu orang tua Gabriela mungkin adalah bilingual subordinasi yang belajar bahasa kedua melalui saringan bahasa ibu mereka. Karena setiap tipe bilingual dapat menjadi sepenuhnya fasih tanpa memperhatikan accent atau pronunciation, perbedaannya mungkin tidak terlalu jelas bagi orang awam. Tapi perkembangan terbaru dalam teknologi pencitraan otak memberi kesempatan para ahli untuk mengintip bagaimana aspek tertentu dari pembelajaran bahasa mempengaruhi otak bilingual. Cukup umum diketahui bahwa otak kiri lebih dominan dan analitis dalam proses logika, sementara otak kanan lebih aktif dalam proses emosi dan sosial. Meskipun ini hanya kecenderungan dan bukan perbedaan yang mendasar, fakta bahwa bahasa memerlukan kedua fungsi otak tersebut dan bahwa spesialisasi fungsi otak berkembang seiring usia telah melahirkan hipotesis periode kritis. Menurut teori ini, anak-anak belajar bahasa lebih mudah karena kekenyalan otak mereka yang sedang berkembang, sehingga mereka bisa menggunakan otak kanan dan kiri dalam belajar bahasa, sementara pada orang dewasa, bahasa biasanya diproses oleh otak kiri. Jika ini benar, belajar bahasa di masa kanak-kanak bisa memberi pemahaman yang lebih menyeluruh tentang konteks sosial dan emosi. Sebaliknya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang belajar bahasa kedua ketika dewasa menunjukkan bias emosi yang lebih sedikit dan pendekatan yang lebih rasional ketika menemui masalah di bahasa kedua daripada dalam bahasa ibu mereka. Tapi baik kamu belajar bahasa lain ketika kanak-kanak maupun dewasa, ada beberapa keuntungan otak multilingual. Beberapa keuntungan bahkan bisa dilihat seperti kepadatan materi abu-abu yang menyimpan sebagian besar neuron dan sinapsis di otakmu, dan lebih banyak aktivitas di bagian tertentu ketika menggunakan bahasa kedua. Kerja otak bilingual yang terlatih juga dapat menunda kemunculan penyakit seperti Alzheimer dan kepikunan hingga 5 tahun. Gagasan tentang keuntungan kognitif otak bilingual mungkin sekarang tampak intuitif, tapi tidak akan terpikirkan oleh para ahli terdahulu. Sebelumnya, di tahun 1960-an, bilingual dianggap sebagai kekurangan yang memperlambat pertumbuhan anak dengan memaksa mereka menggunakan energi untuk membedakan banyak bahasa. Dan studi itu salah, ya. Karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa waktu reaksi dan error meningkat pada murid bilingual dalam ujian lintas bahasa. Ia juga menunjukkan bahwa usaha dan perhatian yang dibutuhkan untuk memutar otak dari satu bahasa ke lainnya mungkin memperkuat dorsolateral prefrontal cortex, dan ini adalah bagian otak yang berperan besar dalam fungsi eksekutif, menyelesaikan masalah, peralihan tugas, dan berkonsentrasi kepada memilih informasi yang irrelevan. Jadi meski menjadi bilingual mungkin tidak membantumu menjadi pintar, ia membuat otakmu lebih sehat, kompleks, dan aktif. Dan bahkan jika kamu tidak cukup beruntung untuk belajar bahasa kedua ketika kanak-kanak, tidak akan pernah terlambat karena belajar mulai dari halo ke hola, sawadee ka, annyeonghaseyo,
atau ni hao, karena latihan sangat berarti bagi kemampuan berbahasa. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai bilingual brain dan manfaatnya, dan semoga bagi kalian menonton video ini, kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.